Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para ustadz, para pimpinan majelis taklim dari RT 01 sampai dengan RT 09 yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya selalu mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Sufyan Sauri beserta para pengurus. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus kepada Bapak RW beserta Bapak RT. Yang terhormat orang tua kita Pak Ustadz Manjuni, karena hadir di pengajian jadi saya panggilnya Pak Ustadz. Amin Pak. Amin. Pertama, saya pribadi bersyukur alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali dalam pengajian bulanan. Insya Allah pengajian ini tidak lebih dari 40 hari kelewatnya Pak Ustadz Sufyan Sauri. Karena Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, kalau hati kita itu tidak disentuh oleh siraman rohani keagamaan lebih daripada 40 hari, itu akan mengering, sehingga hati kita akan menjadi keras. Maka solusinya apa? Solusinya adalah datang ke majlis ilmu, datang ke alimil ulama, belajar ilmu. Maka itu akan menghidupkan hati kita, sehingga hati kita selalu ingat dengan Allah, semangat dalam kehidupan, dan akhirnya mendapatkan ridho dan keberkahan. Alhamdulillah. Kebetulan Bapak dan Ibu, tema kita malam ini kelihatannya sederhana. Pentingnya ilmu dan memuliakan ahli ilmu, ulama, kiai, ustadz, guru. Kelihatannya sederhana, tapi ini include semuanya ada di sini Pak Dewan. Kenapa? Kita ibadah harus dengan ilmunya. Betul apa tidak? Sholat kalau pengen diterima harus dengan ilmunya. Segala apapun yang kita lakukan tanpa ilmu maka akan ditolak. Rumah tangga kita ingin bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, kuncinya ilmu. Kalau tidak punya ilmu maka tidak akan terlaksana tuh hak dan kewajiban. Dalam kehidupan masyarakat, kalau ingin damai, sejahtera, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan nilai silaturahim dengan penuh kebersamaan, kuncinya adalah ilmu. Saya mau tanya kalau begitu sama Bapak dan Ibu, jawab yang keras, penting apa tidak ilmu? Kurang kompak, penting apa tidak ilmu? Ketika kita sibuk harus tetap ngaji. Ada yang ngajinya seminggu sekali ada, yang 2 minggu sekali ada, yang 3 minggu sekali ada, yang sebulan sekali ada, yang setahun sekali ada. Lengkap bener ya. Masya Allah, alhamdulillah. Man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu torikon ilan. Siapa yang berjalan dari rumahnya menuju tempat ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk mendapatkan surga. Itu baru jalannya. Apalagi ketika ilmunya sudah kita dapatkan, insya Allah surga rindu menanti orang-orang yang punya ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya, ada syarat Pak Ketua B, ada syarat mutlak yang harus kita lakukan manakala kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Ketika kita ingin berhasil menuntut ilmu ada berapa? 6. Apa? Yang pertama adalah dukain. Orang yang menuntut ilmu itu harus pintar. Orang yang menuntut ilmu itu harus
cerdas. Catat oleh bapak dan ibu, kecerdasan, kepintaran itu dekat dengan kesucian. Kecerdasan, kepintaran itu dekat dengan kebersihan. Berarti kalau bapak dan ibu hadir ke pengajian, mendapatkan materi kajian, biar meresap ke dalam kolbu, biar mudah dipahami, maka sebelum berangkat kita dalam keadaan suci, berarti dalam keadaan punya wudu. Pintar, kecerdasan itu dekat dengan kesucian, dekat dengan kebersihan, dekat dengan wangi-wangian. Maka sunnah dianjurkan ke pengajian ketika ibadah pakai wangian. Alhamdulillah malam ini wangi 7 rupa ada di sini. Alhamdulillah. Kecerdasan ada yang natural, langsung Allah anugerahkan, IQ-nya beda di atas rata-rata. Survei membuktikan, mungkin bapak dan ibu pernah menemukan ketika kita duduk di bangku sekolah, ada teman kita yang lain belum paham, dia sudah paham, sehingga rankingnya pun rata-rata masuk kategori 3 besar. Yang kedua apa? Wahirsin. Apa? Wahirsin. Apa artinya? Semangat, punya kemauan. Jadi belajar ilmu seperti ini bapak dan ibu jangan iseng, paham? Tapi harus punya semangat, harus punya kemauan. Siapa lagi yang akan merubah diri kita kalau bukan kita sendiri? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, lebih spesifik kita, terkecuali kita sendiri yang akan bisa merubahnya. Semangat menuntut ilmu, jangan pernah putus asa. Belajar bab fikih, rukun sholat hafal, setelah itu syarat sah sholat lupa, terus saja belajar. Insya Allah ketika ada kekurangan pun dalam ibadah, Allah masih memberikan maklum. Betul. Analogi begini, Pak Ustadz Sufyan Sauri melihat ada anak muda belajar motor, nabrak, cekur, dimaklum nggak? Dimaklum nggak Bu? Kenapa? Masih belajar. Artinya orang yang belajar akan mendapatkan kemakluman. Tapi kalau kita sudah tidak mau belajar, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, tidak sesuai dengan koridor yang ada, tidak sesuai dengan aturan yang ada, mutlak tidak diterima. Ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi yang kedua adalah wahirsin, kita harus punya semangat, harus ada kemauan. Hati, otak, badan, duduk, fokus di majelis taklim. Jangan sampai badan di majelis taklim tapi hati di rumah. Betul? Fokus apa yang Ustadz sampaikan, apa yang pemateri sampaikan, difokuskan kita, dicerna oleh mata kita, dicerna oleh telinga kita, dicerna oleh hati kita. Fokus, jangan sampai badan di sini, pikiran di mana-mana. Saya tanya, ada nggak yang begitu kira-kira? Untuk apa kau hadir di sini? Bila cinta kau tinggal di sana, hanya membuat luka di hati. Tidak mungkin api dibungkus oleh kertas, kabelem Pak Ketua. Betul apa tidak? Kita cinta kepada Nabi bukan cuma lisan saja, tapi hati kita pun cinta. Kita tadi baca sholawat, subhanallah. Kalau bapak dan ibu punya magnet yang bagus, kecintaan kepada Rasul yang sesungguhnya meresap ke dalam hati kita, nggak nangis jago Pak. Betul nggak? Tapi ada tadi yang baca sallallahu masih aja culak cilik nggak meresapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, masih ada yang tidak fokus. Itu tandanya keimanan kita, magnetnya masih dipertanyakan. Yang kedua apa? Semangat. Yang ketiga wastibari. Orang yang menuntut ilmu kalau ingin berhasil maka harus dengan sabar. Coba belajar Pak Ustadz Maksus, kalau nggak sabar berhasil nggak? Nggak mungkin. Ujian orang yang belajar banyak Bu.
Bisa mungkin suaminya mau belajar tapi istrinya tidak mau belajar. Istrinya bisa jadi mau belajar tapi tidak dapat dukungan dari suami. Masalah apa tidak? Harus sabar? Ayo, harus sabar apa tidak? Ada nggak di sini yang suaminya hadir tapi istrinya nggak hadir? Ada nggak? Mana orangnya? Atau istrinya yang hadir tapi bapaknya nggak hadir? Ada nggak, Bu? Ada. Oh, ibu langsung. Suami saya, Ustaz. Sabar, Bu. Sabar. Sabar. Karena kalau nggak sabar hidup acak-acakan. Bekerja harus sabar. Ngaji harus sabar. Usaha harus sabar. Semua harus sabar. Selanjutnya apa? Wabul ghatim. Belajar itu akan berhasil manakala ditopang oleh modal. Sekarang Bu mau masuk pesantren saja luar biasa, Pak. Ngejengak, ya Allah, pesantren modern gitu ya. Tapi jangan pernah putus asa. Nih, Bapak gini, Ustadz Din, saya kan sudah tua. Kalau saya sudah tua belajar nggak mungkin jadi ustadz. Belajar itu bukan tujuan jadi ustadz. Tapi ingatlah sama ibu dan bapak, kalau ibu bapak rajin belajar, rajin ke majelis taklim, peduli terhadap kebaikan, maka insya Allah berkahnya itu nanti akan melimpah kepada anak kita, sehingga bapak tidak jadi ustadz pun nanti di kemudian hari anak bapak akan jadi orang yang sukses karena kebaikan bapak dan istiqomah dalam pengajian. Amin ya rabbal alamin. Banyak enggak bukan anak kiai, bukan anak ustadz, tapi anaknya jadi kiai dan jadi ustadz. Banyak apa tidak? Mungkin salah satu amalannya bisa jadi karena orang tuanya rajin ngaji, orang tuanya terus mencari ilmu. Kalaupun dia sudah tua, maka keberkahannya sampai kepada anaknya, sehingga orang tuanya nggak jadi kiai, nggak jadi ustadz, tapi anaknya diangkat derajat. Subhanallah. Ada anaknya yang ke pesantren, ada. Yang sekolah ada. Imbang ya. Alhamdulillah. Selanjutnya apa? Wa irsadu ustadin. Akan berhasil kita menuntut ilmu manakala ada pembimbing. Dalam hal ini siapa? Ustadz, guru. Boleh ibu dan bapak belajar dari YouTube, boleh. Boleh ibu dan bapak belajar dari www.com, boleh. Sekarang mau apa? Coba Bu, ada sekarang, betul nggak? Ibu mau resep masakan apapun ada semua. Mau ilmu apapun Pak Maksus ada semua. Mau bab munakahat ada, mau bab baroin ada, mau bab yang lain semua ada. Tapi jangan dijadikan dasar utama. Tetap kita harus punya pembimbing. Kalau tidak punya pembimbing, ujung-ujungnya tidak ada kontrol, sehingga ini bid'ah, itu bid'ah, repot. Betul nggak? Iya Pak, Maulid Nabi dikatain bid'ah. Atau bid'ah dari mana? Betul? Ini akibat ngaji nyapi YouTube. Boleh sebagai pelengkap kita, referensi boleh, tetapi tetap harus punya guru. Percis ibu bapak ngaji Quran, Darul Kolot misal, bapak nggak bisa Quran sama sekali, nol, nggak bisa. Bapak belajar di YouTube, bapak belajar di tutorial, mau 1, 2, 3 tahun pun saya yakin nggak bakal bisa. Betul apa tidak? Percaya nggak Pak? Percaya. Tapi kalau bapak ngaji ke ustadz, terus nyambung 2, bata, terus batu, terus apa lagi? Behel gitu ya. Terus bisa. Kenapa? Quran itu harus langsung praktek. Ada mungkin di sini yang tadinya Iqra 1 sekarang sudah di Quran. Betul apa tidak? Setelah itu apa? Baru watuli zaman. Harus punya waktu proses yang lama. Nggak bisa ngaji sebentar pengen cepat bisa, nggak bisa. Harus panjang waktunya, harus berproses. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, panjang waktunya. Kenapa? Ilmu, saya sering mengatakan, semakin kita lebih memperdalam, semakin kita merasa bahwa diri kita ini bodoh. Terus kita gali, dan ini butuh waktu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pengajiannya hanya seminggu sekali, pengen langsung bisa, rasa-rasanya mustahil. Berarti gimana? Harus leken, harus keke, harus istiqomah. Mudah-mudahan Pak Ustadz Maksus
dengan istiqomahnya kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita mati pun dalam keadaan di pengajian. Amin. Alhamdulillah. Ya amin, mau malam ini mau. Ya nanti dulu ditangguhkan ya. Dengan demikian ilmu itu penting. Bapak, sekarang memuliakan guru. Bapak Ibu, jujur, kalau Bapak dan Ibu pernah pesantren, bagi santri Bapak dan Ibu, memuliakan guru, mahabbah terhadap guru, hormat terhadap guru, sebuah kewajiban. Harus dilakukan. Kenapa? Ada santri yang pinter, otaknya cerdas, tapi dia tidak menghormati guru, dia tidak memuliakan guru, dia apatis terhadap guru. Bisa jadi banyaknya ilmu pun tidak akan bermanfaat. Saya jujur Bu, punya teman, punya sahabat, namanya Ustadz Sihabuddin, di Rangkas di sana Bu. Dulu ketika ngaji Pak Manjuni, dia pengen bisa nyoret kitab Taqiyul Kaul, datang ke kamar saya. Pengen bisa amil iklam al-milah, datang Bu. Ngajinya orang ngaji, dia mah ke sawah. Sampai gunukan punya kiai itu, apa namanya, tanah Pak, itu sampai jadi sawah, dikerjakan sama dia, yang lain ngaji. Dia tidak ngaji karena dia cinta kepada gurunya, dia mahabbah kepada gurunya, dia taat kepada gurunya. Kaget Bapak dan Ibu, satu saat dia ngundang saya ceramah Maulid Nabi ke arah Sajra sana. Pas di sana ternyata dia punya TK, ternyata dia punya MTS, dia punya pesantren, santrinya banyak Bapak dan Ibu sekalian. Bila Ibu Bapak nggak percaya, ada acara rojaban, undang, suruh kori di sini. Itu bukti nyata, langsung saya lihat. Ternyata orang yang cinta kepada guru, yang memuliakan guru, itu diangkat derajatnya dan ilmunya bermanfaat. Punten, kalau ada kesalahan, bab sodako saja Bapak Ibu, bab sodako itu beda. Pahala standar kita kalau sodako itu berapa? 10 kali lipat. Nah, ketua BPD ngasih misal ke Pak RT. Pak RT itu ya antara butuh dan tidak butuh begitu kan, biasa saja. Berapa pahalanya? 10 kali lipat. Ketika Bapak Ibu sodakoh kepada kerabat itu siapa? Orang terdekat kita. Berapa lipat itu pahalanya? Berapa? 900 kali lipat. Kepada siapa? Kerabat. Maka kalau ada kerabat kita yang hidupnya tidak lebih daripada kita, bahkan kesulitan, sebelum yang jauh kita kasih dulu kerabat. Banyak sekarang Pak kerabat mandi lewat-lewat tapi milih yang jauh. Betul apa tidak? Yang utama siapa? Kerabat. Kalau tetangga yang rumah yang jauh apa? Yang dekat. Yang dekat. Kena ada apa-apa pun kita pasti kepada yang dekat. Bapak Ibu sodakoh kepada orang tua, berapa itu? 10.000 kali lipat. Berapa Bu? Ibu ngasih ke orang tua, diganjar, dibalas 10.000 kali lipat. Ibu dan Bapak sodakoh kepada kiai, kepada ulama, kepada guru, maka itu akan dibalas dengan pahala 900.000 kali lipat. Subhanallah. Sodakoh memberi kepada guru itu 900.000 kali lipat. Siapa guru Ibu dan Bapak? Mungkin Ibu dan Bapak pernah dulu di kampung belajar, betul gak? Ada yang ngajarin A, batasa. Ketika datang, jadikan momen bagi Ibu untuk bisa memberikan sesuatu kepada guru kita. Maka pahalanya berapa tadi? 900.000 kali lipat. Subhanallah. Harusnya Pak, ketika ada Ustadz Marjuni ya, Pak Ketua BPD, misal contoh Ustadz Sufyan Sauri misalkan, misal pemahaman agamanya bagus. Kalau bisa Pak, jangan disibukkan dengan urusan dunia. Kenapa? Nanti masjid terlantar. Betul nggak? Ngajarin anak terlantar. Kenapa? Ya harus ngajarin anak-anak Bapak Ibu maksudnya, dan juga harus memenuhi kebutuhan. Akhirnya banyak terbengkalai. Harusnya kata Pak Maksus, udah Pak Ustadz Sofyan Sauri, saya tanggung rokoknya selama 1 bulan 2 bal. Wah,
Datang Pak BPD, udah Pak, ajarin ngaji saya, ajarin ngaji saja anak-anak di sini, biar fokus masalah beras gampang. Sebulan saya sumbang 1 ton. Apa nggak tentram tuh? Betul nggak? Sehingga ustadz itu tentram, Bu. Ngajarin ngajinya tentram, betul apa tidak? Ngimaminnya tentram, sehingga urusan dunia misal apa terakomodir oleh yang bagian dunia, urusan agama, menyebarkan ajaran Islam kepada generasi kita itu sangat termanage dengan baik, sehingga kita tidak akan kekurangan stok ustadz, stok ulama, stok kiai. Alhamdulillah. Kenapa ini sampaikan? Ini adalah saya cuplik dari salah satu kitab. Ternyata ibu dan bapak, pahalanya besar. Bahkan Pak Ketua BPD ngaji, ada ulama. Kalau saya bukan ulama, Bu, ya kata orang si ustad, nggak tahu, kata istri saya nggak pernah ustad sih, karena jarang panggil ustad, makan nggak pernah gitu. Paling iya makan gitu ya. Bapak ngaji dengan ulama, dengan kiai, memandang guru, memandang ulama Bapak dengan pandangan Bapak merasa bahagia dengan melihatnya, maka pandangan itu akan menjadi malaikat, akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi jangan sengaja. Besar nggak pahalanya, Pak? Duduknya dapat pahala, berangkat dari rumahnya dapat pahala, mendengarkannya dapat ilmu, memandang guru, memandang ustadz, memandang kiai, memandang ulama, ternyata akan menjadi malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Bahkan salaman, Pak, salaman dengan ulama, salaman dengan ahli ilmu, salaman itu seperti kita salaman dengan Nabi. Subhanallah. Kenapa? Al ulama'u warasatul. Kita tidak tahu bagaimana itu Nabi sholat, kita tahunya Nabi sholat, dikasih tahu informasinya lewat ulama, lewat guru-guru kita. Ada kadang, Bu, anaknya mah suruh ngaji, orang tuanya mah nggak ngobrol-ngobrol aja. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu di sini? Ada juga yang nggak nitip-nitip acan juga ada. Ada kebangetan itu namanya. Dan ternyata di kitab taklim dijelaskan, Bu, tidak akan manfaat ilmu kita manakala kita tidak mengagungkan, tidak memuliakan ustadz atau guru. Siapakah guru itu? Orang yang satu huruf pun memberikan pengetahuan kepada kita, bermanfaat bagi kita. Jangan pernah ibu bapak manggil itu mantan guru saya, enggak boleh. Dia tetap adalah guru yang harus kita hormati. Kalaupun usianya lebih rendah dibandingkan kita melihat dari sisi ilmunya. Ternyata ibu dan bapak, antara kita menuntut ilmu dengan menghormati guru, ini juga bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena ilmu akan berhasil kita dapat manakala kita memuliakan guru, memuliakan ulama, memuliakan kiai, memuliakan orang-orang yang berjasa dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Syarat ibadah ibu dan bapak, catat ada berapa nih? Ada berapa? 5. Salah satunya adalah ilmu. Syarat ibadah amal kita diterima, yang pertama Islam. Kita sudah Islam semua ya? Berarti sudah kita masuk syarat, insya Allah amalan kita akan menjadi sebuah ibadah. Amin. Yang kedua apa? Iman. Bapak sudah iman? Percaya kepada Allah? Percaya. Hati kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah. Percaya. Bukti adanya Allah, adanya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kita ucapkan dengan lisan, dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan membaca Quran. Bu, saya tanya ke ibu punya targetnya? Quran sebulan hatam berapa kali? Punya targetnya, Bu? Ada nggak ibu-ibu yang sampai sekarang nggak pernah hatam? 1 kali pun ada nggak? Enggak. Banyak. Kalau bapak-bapak enggak sih kayaknya? Enggak ya? Bapak-bapak ada nggak yang belum pernah hatam sama sekali? Ada nggak? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Bulan puasa nggak hatam nggak? Hatam. Sekalipun nggak? Oh, rombongan. Rombongan. Ya Allah. Ya? Atau ada yang rapel, Pak Maksus, bulan puasa doang. Dar, set, beres puasa taruh di lemari, buka lagi nanti pas bulan puasa. Ada yang begitu ada? Enggak ada. Banyak kayaknya ya. Lumayan lah itu juga. Nah, nih terakhir nih, mohon maaf Bu, saya mumpung ingat ya, di sholat tarawih itu Bapak Ibu, itu banyak yang bisa membuat kita tidak sah. Kenapa?
Salat tarawih kan cepat tuh Pak ya. Beda kan? Dolin, cepet ya, beda kan? Dan bapak-bapak jangan inilah ya, jangan sok-sokan. Kalau ada dua imam, yang satu cepat, yang satu lambat, jujur pilih mana? Itu kan? Bilangnya mah pengen sok enak, tapi pengennya yang cepat. Ibu nandain, nah ini lambat nih. Oh nanti aja gitu ya. Nah, ketika tadi ingat siapa Pak RW? Pas sami Allahu liman hamidah itu bisa begini, bisa begini. Yang nggak boleh itu sami Allahu liman hamidah. Saya tanya, banyak nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Hati-hati Pak. Kenapa? Karena saking kecepatan gerakan tadi kan, gitu kan? Nah itu hati-hati. Kalau 1, 2, 3 itu udah 3 gerakan. Itu bisa merusak sholat. Boleh cepat tetapi tepat. Sekali lagi, boleh cepat tetapi tepat. Ya, kalau memang lebih santai kayak sholat biasa, kayaknya Pak Masud jamaah pertama penuh tuh. Malam kedua ada, ya, malam ketiga maju gitu kan. Tapi kalau yang cepat, nah, kadang punten Bapak Ibu. Bapak tuh kadang kalau taraweh pengennya apa coba? Pengen cepet beres. Padahal ketika mau beres Pak Juni harusnya sedih Pak. Kenapa? Malam itu kita taraweh, belum tentu besok malam kita bisa taraweh lagi. Betul nggak? Ini makan pengen cepet beres. Ketika mau witir, oh udah senang banget tuh. Tandanya mau beres. Awas ya. Ngomong saya ingat tuh gerakannya ya. Jadi nggak boleh ya. Kalau nggak gini, satu gerakan, tidak lebih daripada tiga gerakan. Mumpung saya masih ingat. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemuliaan orang yang punya ilmu? Jelas, Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar ayat Qur'annya. Apa bunyinya? Yarfa'il lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Apa enggak? Yarfa'i lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Jadi kalau kita ingin diangkat derajat itu harus punya 2. Satu, iman dengan ilmu. Iman kita punya. Iman ini tingkatan-tingkatan. Nah, ketika tingkatan iman kita bagus, ini bergantung kepada ilmunya. Tapi memang Bu, setan itu menggoda kita sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kalau levelnya bapak-bapak misal, ya level setannya juga seperti itu. Kalau ustadz, ya levelnya juga berat. Jangan dikira di masjid itu nggak ada setan, Mak. Di masjid bahkan banyak. Kenapa? Ngikutin. Mulai dari rumah setan menggoda supaya tidak berangkat sholat berjamaah. Ketika sudah nyampe ke masjid digoda juga. Ketika sudah sholat digoda juga. Biar merasa diri kita paling khusyuk dan lain sebagainya, terus digoda. Yang nggak sholat malah nggak digoda, Paman Juni. Mau digoda gimana? Wong nggak sholat ya. Betul nggak? Yang rajin ngaji, yang rajin sholat, itulah yang banyak godaan. Maka ada sebuah dalil Pak Maksud yang mengatakan naumul alim, tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Orang berilmu mah Bu, mau tidur baca doa dulu, betul nggak? Mau tidur baca Quran dulu, mau tidur punya wudhu, betul nggak? Tapi orang yang ibadah tapi bodoh bisa jadi hanya rajin saja dia ibadahnya, tapi tidak dengan ilmunya. Itulah hebatnya orang yang punya ilmu. Jadi nggak ada alasan bagi kita mau tua, mau bagaimana untuk tidak menuntut ilmu. Cari ilmu sedalam-dalamnya, cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal ibadah kita demi keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak terasa ya, ini saya singkat-singkat Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya Pak Sofyan ya, izin. Kesimpulannya yang pertama, ilmu itu di atas segalanya. Mungkin Bapak pernah dengar Nabi Sulaiman itu pernah diberikan 3 pilihan. Harta, kedudukan, atau tahta, ilmu. Milih mana Nabi Sulaiman? Ilmu. Nabi Sulaiman Pak, enggak ragu-ragu, dia milih apa? Milih ilmu. Ketika milih ilmu, dapat nggak kerajaan, kedudukan? Dapat nggak harta? Dapat. Bahkan Nabi Sulaiman terkenal sebagai nabi dan raja kaya. Bahkan Ratu Bilqis yang dia sombong dengan kerajaannya ternyata tidak apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Luar biasa.
Nabi Sulaiman anak siapa? Daud. Anak Nabi Daud. Allah berikan kelebihan apa? Bisa berbicara dengan binatang. Mungkin Bapak pernah dengar cerita Raja Semut dengan Raja Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman. Mungkin Bapak pernah dengar ketika Nabi Sulaiman pergi tidak naik pesawat Paman Juni, tapi naik angin. Jadi Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin kalau ketua BPD malah masuk angin. Betul nggak? Angin itu warnanya apa? Merah, Pak. Kenapa? Kalau dikerik pasti warnanya keluar merah. Tapi yang hebat ini bagi calon anggota dewan, Nabi Sulaiman itu punya kebijakan yang luar biasa. Bijaksana orangnya, adil orangnya, dan Nabi Sulaiman berpikir cerdas untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Salah kita memberikan keputusan, dosa berantai untuk kita. Benar, maka itu akan menjadi sedekah jariah kita. Apapun yang dilakukan oleh orang karena kebijakan kita, maka ketika baik kita akan mendapatkan imbas kebaikannya. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey.